seminar ini very timely dan we are fortunate, beruntung sekali. Kenapa kita ada pembicara di sini yang cukup berpengalaman dengan topik ini? Memang dia kerja di beberapa negara di Southeast Asia, tapi selain itu, we are very privileged and fortunate. Karena pembicara kita itu is one of the leading professional in human resource development. In fact, he is one of the 50 most talented HR practitioner in Asia. Yeah? He is a multi-awarded executive in the field of human resources. In fact, he was also awarded as the most inspiring HR practitioner in the region. Yeah? So, to name a few, I myself is fortunate. That's why I cannot miss this seminar. I supposed to have a meeting. Sabi ng sekretary itu, enggak, harus duduk di situ. Bakit tanya opening remarks, apa duli opening remarks atau apa? Pokoknya ako di situ. Why? ASEAN integration is coming. Yang penting di sini, apa kita siap? Kita sebagai perusahaan, apa kita siap? Sebagai sumber daya manusia, sebagai karyawan, sebagai pegawai di Indonesia, are we ready? Karena kalau sudah buka ini, kita berkompetisi bukan hanya teman-teman kita di sini. Kompetisi bisa dari Filipina, dari mana-mana. So, as early as now, kita harus siapkan diri. Dan how much more better prepare ourselves than to have a speaker like Pak Irbandi yang ada di sini. So, sangat terima kasih Pak Irbandi atas nama Management Intercopenta, represented by the Board of Directors, for your time, the time that you have, set aside to be with us here and to tell us about this integration. He is the most qualified. He is in the Philippines 2 weeks ago. He is in Malaysia sometime, berapa? So he knows what is happening. And you and me, including me, by the way, we are fortunate to have this kind of caliber speaker. Again, terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Saya harap bukan muda-muda lagi nih. Saya pasti we will all benefit from this important seminar. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Fred atas opening speech-nya pada seminar ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Pak Fred sudah sampaikan, sebenarnya apa sih itu ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN? Mari kita lihat video berikut ini. Encompassing 10 member states, ASEAN is one of the most diverse, fast-moving and competitive regions in the world. These 7 insights show why. If ASEAN were a single country, it would be the 7th largest in the world. And it's on track to be the 4th largest economy by 2050. With a population greater than Europe, it has the 3rd largest labour force in the world. 67 million households are currently part of the consuming class. This could double to 125 million by 2025. And ASEAN member states are collectively home to the world's 2nd largest community of Facebook users. Intra-regional trade, as a share of the economy, is less than half that of NAFTA and the EU. This could deepen significantly with the ASEAN Economic Community. The AEC aims to boost regional trade and production, delivering freer movement of goods, services, skilled labour and capital. ASEAN includes 227 of the world's companies with more than $1 billion in revenues, or 3% of the world's total. Government debt is under 50% of GDP, far lower than the 90% share in the United Kingdom or 105% in the United States. ASEAN is the 4th largest exporting region in the world, trailing only the EU, the USA and China. ASEAN is a diverse group. The difference in average incomes over the member states is 7 times that of the EU. By sharing a common focus on jobs and prosperity, and by creating a seamless regional market and production base, ASEAN could prove to be the case in which the whole actually does exceed the sum of its parts. Bapak Ibu yang kami cintai, dalam seminar ini kita akan membahas apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya penerapan masyarakat ekonomi ASEAN. Dan
langkah antisipasi apa yang bisa kita persiapkan dari sekarang. Kami langsung mohon perkenan Bapak Effendi Ibnu untuk berkenan menjadi moderator pada siang hari ini. Beliau adalah Chief Human Energy Officer Intrapopenta Group. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebelum di Intrapopenta, Pak Effendi Ibnu telah menjabat berbagai berbagai jabatan ya, sebagai HR Director di berbagai company, di IBM, GE, Standard Chartered Bank, Bank Permata, Bakri Brothers, dan lain-lain. Dan yang paling penting dari itu, beliau dikenal sebagai sesepuh ya, ini sepuh dari Human Resources dan Talent Management di Indonesia. Baik Bapak Ibu, kami mohon perkenan Pak Effendi untuk memandu kita bersama. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Effendi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kawan-kawan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan semuanya. Saya tadinya ingin memperkenalkan Pak Irfandi ini, atau saya panggilnya Mas ya, karena masih muda ya. Terutama di foto tadi itu muda sekali ya. Namun sebetulnya Mas Irfandi telah diperkenalkan oleh Pak Fred dengan panjang lebar sebetulnya tadi. Jadi tinggal sedikit saya ini. Oke, by the way, saya akan perkenalkan sedikit. Jadi Mas Irfandi ini sekarang adalah Human Resources Director of Mondelez International. Previously atau sebelumnya dikenal sebagai Kraft ya, kawan-kawan tahu ya saya kira kalau Kraft. Dan beliau ini sebetulnya adalah juga seorang seperti saya, seorang psikolog ya, di Universitas Padjadjaran 4, Bachelor Degree in Industrial and Organizational Psychology. Waktu itu tahun 91. Dan kemudian juga pernah mengecap suatu program bagus sekali sebagai Executive Human Resources Programs di Michigan State University. Kelihatan sekali betapa ahlinya nih Pak Irfan ini. Kemudian Mas Irfan ini sebelum di Mondelez juga di Nokia Siemens Network sebagai Head of Human Resources Sub-Region for Indonesia. Kira-kira sekitar 3 tahun. Dan sebelumnya yang lama sekali adalah di TNT Indonesia ya. By the way, Mas Irfan, TNT itu salah satu customer TNT adalah kita, Intrapopenta. Ya Pak Fred ya. Kita ada kerjasama. Ya, dan kemudian beliau juga tadinya pernah menjadi Training and Development Manager di PT Kalbe Pharma. Beliau juga mempunyai banyak aktivitas sebetulnya. Yang antara lain adalah Chairman of PMSM. Mungkin kawan-kawan pernah dengar bahwa ini adalah Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan resip atau award yang telah diterima, saya kira itu semua sudah disebut oleh Pak Fred dengan baiknya semuanya. So without further ado, kita begini Pak Mas Irfandi, presentations perhaps for 30 menit, half an hour, and then we will open for dialog gitu ya, saya kira. Silakan Mas Irfandi. Baik ya, saya mohon izin berdiri ya Pak ya. Oke, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, first of all, thank you for Board of Director of Pak Fred khususnya dan Pak Effendi dan banyak juga di sini para senior yang hadir. Terima kasih sudah mengundang. Saya agak kaget tadi pas datang. Ini kayak pilkada karena wajah saya di mana-mana gitu ya. Dan dikomentarin lagi, itu wajah masih muda ya Pak. Terus, saya harus membuat after this program, I will go to ini Pak, foto studio Pak, buat foto the reality. It's good inspiring. Karena itulah foto yang terakhir saya punya gitu. Baik, so today we will talk about ASEAN Economic Community. Anu speaking, saya tidak mau bicara karena expertise saya adalah dari people. So we don't expect nanti kita bicara sedikit mengenai tarif, biaya masuk. Absolutely we discuss about it. Tapi tolong nggak explore ke sana karena saya banyak yang lebih ahli di sini. Ya dari legal atau dari finance yang lebih ahli. Karena kita lebih banyak bicara soal people. Baik, before we talk about the ASEAN Economic Community, masalah ekonomi ASEAN, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita dilihat dulu sebetulnya. Kadang-kadang kita bicara sedikit dengan ini masalah ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community, perubahan apa lagi? Kadang-kadang agak menakutkan gitu ya. Tadi dikatakan oleh Pak Fred, wah ini we must ready. Dan semua orang kayak di TV juga kadang-kadang bisa exciting, nanti kita bisa lihat datanya, ada datanya, nanti exciting atau menakutkan. Tapi
look at that, bahwa this change happen in every time in our life. Mungkin Anda sudah teman-teman melihat bahwa okay, you can see there's a lot of change here, right? And then mulai dari katakanlah sejak perang dunia barangkali, perang Korea, perang Vietnam, krisis energi, kemudian sampai ke terakhir ada swine flu, hari terakhir juga ada gempa di Nepal, for example. Okay, pertanyaannya, are we still alive, right? So meaning, change always happen. What I want to say to you, change happen every day, okay? And then competition all days, okay? But we need adrenaline to win and to be creative. That's reality. Saya coba kasih tahu, mau ini pembukaan dulu sebelum kita masuk ke ekonomi ASEAN. Yes, you must face it. Jadi jawaban pertama untuk ekonomi ASEAN adalah accept the reality. Itu dulu kunci pertamanya. Jangan ignore, accept reality. Ya, kalau bahasa Jawanya lakoni baik. Ya, Pak Fred kalau nggak understand, go to Pekalongan, nggak tanya lakoni baik. Ya. Jalankan saja, just do it. Ya, just do it. Oke. If you look at ini juga ada sebuah data yang menarik di Harvard Business Review majalah. Ada yang menarik dikatakan perubahan soal talent. Oke, look at this about talent. Awal-awal zaman dahulu barangkali talent is about fisik. Siapa yang paling kuat, badannya paling besar itu yang menang, gitu kan? Itu adalah fisik. Dan kemudian dengan zaman revolusi industri dan seterusnya, yang penting adalah intelijensi. Dan kalau Anda lihat lagi, yang penting adalah kompetensi. But for the future, dengan change yang berubah setiap saat ini, yang paling penting adalah bukan itu lagi, tapi adalah kemampuan to learn new things. Karena we live today in VUCA, ya. I hope everybody familiar dengan VUCA. Nah, istilah-istilah yang sudah sangat sering disebut. VUCA, zamannya adalah V-nya adalah volatility, okay. U-nya uncertainty, C-nya complexity, A-nya ambiguity, okay. Zaman yang hari ini dolar tiba-tiba bisa naik, turun, ya. Kemudian bisnis bisa naik, turun, besok tiba-tiba lagi kerjaan enak dibeli sama perusahaan baru, ya. Atau tiba-tiba kita dijual sama ada pembeli baru, for example, atau tiba-tiba anything. You can look at that zaman VUCA. Anda siapa yang baca buku Good to Great, James Collins, mungkin coba baca. Oke, boleh dicek nggak? Perusahaan yang disebutkan dalam buku Good to Great, berapa yang masih ada di situ? Yang masih hari ini masih hidup perusahaannya. Karena all success story the good to great is very good, tapi in reality mau good kayak apapun dia, kalau bisnisnya nggak hari ini nggak volatile, nggak bisa cocok uncertainty yang dihadapin hari ini, totally dia collapse. Oke, ya ini barangkali yang saya mau singgung pada masalah perubahan. Oke, bukan di sini adalah contoh data pertumbuhan, peringkat untuk perusahaan telekomunikasi. You look at that, ini tahun data 1999. Ada Anda lihat situ ada AT&T di situ, kemudian ada Anda lihat lagi ada ya di sini NTT, AT&T dan seterusnya. Kalau Anda coba lihat lagi, lihat beberapa data di sini, Vodafone ada di sini, begitu kan ya. Saya mau tunjukkan pada Anda perubahannya luar biasa. Oke, 1999. Oke, look at that. 2005, udah berubah? Oke, siapa yang jagoan? Vodafone. Oke, kita coba lihat lagi. 2011, Anda bisa lihat. Siapa yang jagoan? Vodafone yang tadinya unggul. Sorry, kecepatan sekali. Oke, Vodafone yang tadinya unggul, Anda bisa lihat. Ada di sini ya. Kemudian, kita coba lihat kembali. Tahun 2011, gitu. Anda bisa lihat. Oke, berubah. And then you can see that actually banyak pemain baru yang muncul. And you don't know who is that. Kita coba lihat di sini. Nah, oke, Anda lihat di sini banyak yang tiba-tiba berubah. Jadi yang besar adalah Vodafone nomor 2 dan seterusnya. Di sini saya tidak terlalu familiar namanya. But you know that dia tidak yang terbesar karena tiba-tiba muncul sebuah pemain baru. Itu namanya adalah, Anda bisa lihat di sini. Oke, siapa namanya? Muncullah Huawei di situ. As unpredictable, gitu kan? Ya, siapa yang bisa ngalahin Nokia awal? Ya, saya dari Nokia waktu itu. Siapa yang bisa ngalahin Nokia? Gitu kan? Nokia menjadi histori hari ini. Gitu kan, Pak? That's the business today. Okay, just to give you the context very easy. Okay, mungkin Anda kebayang, nggak kebayang bisnisnya. Lebih kebayang lagi, sekali lagi saya nggak punya heavy industry story, but I want to say about fast moving consumer good lebih gampang. You can see that 1999 Coca-Cola unggul. Oke, kita coba lihat 2005 berubah. Siapa yang unggul? P&G. Kita coba lihat 2011. Siapa yang berubah lagi? Anda coba lihat lagi. Oke, udah berubah lagi. Nah, coba kita lihat datanya. Oke.
Very interesting, right? Okay, let's give you context. Whatever company yang tadinya tiba-tiba somewhere tiba-tiba muncul pemain baru yang we don't know. This can be able to all business include us, include the Tokopedia Group, whatever. The change always happen every day. Yang akan menang adalah orang yang akan bisa bertahan dan bisa yang namanya punya kemampuan menyesuaikan dengan hal yang baru. That's we want to open talking about ASEAN sebelum kita bicara ke sana. Oke, Anda bisa lihat di sini yang berubah di sini. Oke, Anda bisa lihat. Nah, oke ya. Ini tahun 2011, saya nggak bicara data tahun terakhir 2014. That's the first opening. Second insight I want to say to you. Anybody yang di sini yang mengatakan pekerjaan saya lebih sedikit hari ini daripada kemarin? Kalau ada, saya ganti kerjaan deh, boleh sedikit. Ada nggak? Anybody for me to say today and last year my job today more easy, more relax? Kalau ada, mari kita ganti pekerjaan. Oke, datanya di sini mengatakan, data dari CEB, Corporate Report mengatakan 80% karyawan mengatakan pekerjaan saya meningkat workload-nya. Oke, dan meningkatnya itu nggak tanggung-tanggung Pak, 56% hours work per week. Ya, however, udah pekerjaannya meningkat, ya, still need 20% more productivity, gitu kan ya? That's the reality of business. If you are the owner of the company, that's the reality of business. Nothing wrong with that. That's today what we have it. Oke, ini ISR barangkali, talking about ISR a bit, ya. Oke, menarik lagi Pak. Kita ambil data yang tengah saja kan. 2020, top company Indonesia will only able to fill about half entry level. Jadi ada posisi yang dibutuhkan, itu hanya separuhnya isinya Pak. Padahal Universitas Indonesia ada berapa? 3.000 universitas di Indonesia. Ya, baru di kotak atik kemarin sama Menteri Pendidikan, banyak ijazah palsu kan. Oke, tapi bisa dikatakan, oke. Dan yang menarik lagi data yang pertama, you can see this, 2020 supply and demand kita give 56%. So meaning, if in Tokopedia need 100, you can fill only 44 Pak, gapnya 56. You can imagine it. Padahal unemployment outside very high, quality and then what we need is different, correct? Ada nggak yang mengatakan cari tenaga kerja gampang hari ini? Gak usah jauh-jauh, jadi pembantunya susah, kan, ya? Nyari driver aja susah, setuju Pak? Nyari driver susah Pak, ya? Nyari driver susah hari ini. Itu kita bicara talking about the right best candidate. Oke, now we can wait for the storm to pass. Ya udah tunggu aja deh, nanti ASEAN udah selesai, ya udah tunggu aja. Until when? Atau you want to jump and ride the wave? Ya kita hadapin aja. Just wait, tunggu aja dulu, mobil lewat dulu lah, tunggu aja sampai kapan selesai. And then, but we need to, I believe the choice is to jump and ride the wave, right? Kita harus menghadapi ini. So, nah baru kita bicara ASEAN. Tadi Pak Fred sangat fluent menyatakan what ASEAN, gitu kan ya. Saya nggak usah bicara banyak lagi lah mengenai ASEAN. Ini datanya saja, karena I not come from ASEAN Secretary, jadi saya nggak bicara atas nama ASEAN Secretary ya Pak Hanif di sini. Tapi kalau kita bicara di sini adalah Indonesia, ASEAN represent active market adalah nomor 6 tahun 2020. Kalau kita coba lihat, ya Southeast Asia. Southeast Asia adalah strategic location itu geopolitics and economic. Ya, berapa banyak kapal yang lewat Selat Malaka setiap tahunnya? 50.000 kapal yang lewat Selat Malaka itu adalah porosnya ASEAN. ASEAN population tadi disampaikan lebih kurang 600 millions atau lebih kurang 8,8% dari total populasi di dunia. Ya, di kawasannya sendiri kita adalah nomor 3 setelah Japan and China. And you can see that how big. I don't want to discuss about this. You know everything. The data is available. You can see that's about ASEAN. Oke, kembali lagi populasi disampaikan tadi jumlah penduduk ya. Bagaimana kira-kira estimasi dari penduduk yang sekarang dan pertumbuhannya ke depan? Oke. What about market? Ya, saya nggak bicara kembali ke bisnis dulu. Kita bicara dulu yang paling gampang dibayangkan. Ya, what about market? Kalau kita bicara market secara umum dulu, Pak. Ada berapa market di ASEAN? Ada 200 juta anak. Ada 100 juta remaja dan ada 100 juta woman. Itu market, for example, untuk bisnis. Gitu kan? Itu adalah contoh market. Apalagi about companies. How many companies we have in ASEAN? Absolutely we have 10 citizenship. That's actually our market today. That's why ASEAN. Kenapa disebut ASEAN selalu important? Now, kembali lagi mungkin some of you sudah familiar dengan apa yang dimaksud dengan data di sini, tapi mungkin barangkali not all of you familiar. Saya cuma sampaikan sebetulnya apa sih yang disebut dengan ASEAN Economic Community. Yang disebutkan sebetulnya adalah yang disampaikan tadi berulang-ulang oleh Pak Fred adalah single market,
single market. Yang pertama nanti kita akan bahas competitive economic region. Oke. Di sini equitable economic development, and the last one integration into the global economy. Oke. Sebetulnya itu, tapi yang selalu dibicarakan adalah yang di sini, yang free flow ini yang ribut. Free flow, that's the key one of people. Kenapa hari ini selalu bicara apa sih? Ini free flow of goods. Ya, idenya kan begitu. Free flow of goods, produknya, produk Indonesia kita bisa pindahkan ke produk Malaysia, itu karena dengan ujungnya adalah katakan tidak ada biaya masuk. Ya, look at kayak Europe. Idenya kan begitu. Gitu kan ya. Free flow of service sama. Oh butuh jasa ini bisa. Free flow investment, ke BKPM very easy, gitu kan. Dan yang berkaitan dengan kita bicara hari ini adalah free flow of skill labor. Ini yang kita bicarakan hari ini nanti ya. Free flow of skill labor and free flow of capital as well, gitu kan ya. Kita bicara intellectual property right and ASEAN wide transport, energy, and so on dan seterusnya. Tapi yang selalu dibicarakan adalah single market and production base. Free flow ini yang membuat kadang-kadang menjadi gamang. Nah, ada pertanyaan, apakah akan menjadi semacam Europe, IAU, gitu kan ya? Apakah kesana idenya? Ya, kalau diskusi dengan, kalau saya nggak mau mendahului yang ahli dari ASEAN, kalau dikatakan berbeda situasinya dengan Europe, berbeda situasinya dengan Europe, karena akar cerita masalahnya berbeda, sehingga nggak akan mungkin katakan, apakah mungkin akan punya one currency, gitu kan? Ya mungkin aja, tapi idenya tidak segampang di Europe. Tidak segampang di Europe, karena Europe itu negaranya kecil-kecil kan. Batas antar negara itu kayak ibarat kabupaten di Jawa Tengah gitu kan. Pindah dari Batang, pindah ke sini udah Tegal, itu udah negara lain gitu kan. Ya gitu kan, Pak, pindah ke sini Pekalongan, pindah lagi kemana itu udah beda lagi. And we are not like that. Jadi ceritanya, idenya adalah kayak Europe, tapi karena ternyata satunya adalah total ini adalah top down dari government, yang satu adalah kebutuhan dari market, agak berbeda. Karena idenya ini adalah totally, kalau dari AU ini adalah kan kepala negara ASEAN yang ngumpul yang membuat story-nya di sini. Nah, oke, saya nggak bicara itu karena sekali lagi saya bukan represent ASEAN Secretary. Tapi pertanyaannya, how ready sih hari ini sebetulnya? How ready sebetulnya? Kalau dilihat dari sini, Anda bisa lihat ini adalah data yang dibuat oleh Accenture. Oke, Anda bisa lihat di sini status Desember 2015 harus sudah mulai. Ya, jadi ASEAN Economic Community itu mulainya Desember 2015. Jadi kalau tadi disebut ASEAN Economic Community 2016 ya, karena Desember gitu kan ya, 2016 disebutnya. Oke, Anda coba lihat di sini, yang ready itu cuma yang merah, Pak. Yang merah ada berapa, Pak? Yang merah ada berapa? Ini yang merah nih. 9. Ya, yang ini warnanya ini ya, warnanya LCD. 5. Ini yang pink itu yang sedang. Kalau yang putih belum siap sama sekali. Not ready yet. Kalau yang pink sudah bergerak a bit. Kalau yang merah ready, gitu kan ya. Kali kita coba lihat, kalau teman-teman coba lihat dalam single market and production base, sudah ada elimination of tarif, sudah ada kerjasama. Jadi tarif masuk sudah mulai. Kalau dari ASEAN tadi Pak cerita begitu kan ya, mungkin di import custom juga Anda bisa merasakan. Elimination of non tarif barrier belum ngapa-ngapain, gitu kan ya. ASEAN single window sudah mulai bicara, di custom segala macam sudah bicara, tapi sekali lagi saya nggak ahli di sana. Kalau kita coba lihat movement of skill labor yang tadi paling bawah di sini, gitu kan ya, movement skill labor sudah bergerak karena sudah ada MRA. Nanti kita ceritakan apa itu, ya. Kalau yang lain kan bilang ini, Pak, jadi sampai di mana dong hari ini, ya? Yang baru ready itu cuma di sini, Pak, yang baru di sini. ASEAN plus 1, ya, free trade agreement with ASEAN plus 6, ya. Artinya apa? Jadi ASEAN dengan ada 6 negara lain itu sudah ada kerjasama free trade agreement. Ya di situ kalau nggak salah ada China, Korea, India, ya itu yang mencoba melakukan kerjasama, begitu kan ya. Nah yang lain sudah belum siap. Jadi sekali lagi, ya betul bahwa ASEAN, maka ekonomi ASEAN akan datang. Accept reality, you cannot change. Cuma pertanyaannya sejauh mana? Ya cuma biasa kalau orang Indonesia begitu kan. Masih lama tetap kena tsunami, gitu kan. Ya. Lautnya masih jauh di situ kan, ujung-ujung udah ombak udah besar. Gitu. Jadi you must ready by now. Karena in reality kalau look at that, masih banyak yang harus dikerjakan, Ya, saya nggak mau komentar banyak mengenai ini karena bukan bidang saya. Nanti kita bicara with people. Oke, kalau kita coba bicara how did you see kompetitif ASEAN, Anda coba lihat di sini bahwa Indonesia sendiri, for example, Indonesia sendiri competitiveness-nya naik, gitu kan ya, dari 50, 38, 34, walaupun dipertanyakan oleh para ahli, alat ukurnya apa sih Pak?
Ini valid nggak? Ya saya nggak tahu gitu kan ya. Tapi yang jelas pemerintah selalu mengatakan kompetitivitas kita naik. We improve our competitiveness. Oke. Kalau kita bicara secara infrastruktur and connectivity development, kita ranking 56, lebih naik dari tahun sebelumnya. Quality of public and private government naik dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi kembali lagi, coba kita lihat di antar negara ASEAN, Indonesia nomor berapa? Ya, kalau dibuat semua seluruh dunia, ya Indonesia nomor 34. Ya, proud, wah 34 dari 100 Pak, kita bangga. Oke, tapi Singapura nomor berapa? Singapura nomor 2. Malaysia? Ya, walaupun tadi imigrasinya saya nggak tahu tuh Pak, kenapa tuh Pak Fred, dia masih pakai isi ya Pak ya. Kalau kita ke Malaysia cuma pakai fingerprint ya Pak ya. Oke. Ya. Malaysia nomor 20, Thailand 31, Indonesia 30. Ya, Indonesia boleh berbangga karena kita di atas Vietnam dan Kamboja gitu kan ya. Ya, oke. Ya lebih baik lah, lebih baik. Ya always positive thinking. Oke, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, ini yang menarik Pak. Ini data dari Accenture, bukan data dari Fandi. Pak, Fandi tanya Pak. Oke, ditanya kepada para pebisnis, ya. Bagaimana sih sebetulnya Anda confident dengan masakan ekonomi ASEAN? You can look at yang mengatakan paling confident yang mana Pak? Ini yang paling confident, ya. Yang paling confident Filipina dan Indonesia. Malaysia berapa? Dan 25. Mereka nggak lebih tidak confident daripada Indonesia. Kenapa mereka nggak confident Pak? Sama, Anda coba lihat di sini nanti, coba lihat antusiasmenya. Siapa yang paling antusias? Indonesia dan Filipina. Yang paling tidak antusias? Singapura. Kenapa mereka tidak antusias dan tidak confident? Mereka lebih baik daripada kita. Karena dia kecil, jadi kalau dibuka bisa semua dijajah oleh Indonesia di situ, ya kan? Kalau 240 juta datang ke Singapura, bawa barang satu orang satu, itu habis dijualan, gitu kan? Ya nggak usah jauh-jauh Pak, kita bicara gampang aja deh. Sebuah Indonesia, satu orang satu bawa Coca-Cola ke sana gitu kan ya. Jualan Coca-Cola satu biji aja 240 juta orang Indonesia bawa Coca-Cola ke Filipina. Simple way-nya thinkingnya about that. Ya, Filipina takut dengan Indonesia, gitu kan ya. Nah, kan you can see that yang orang Indonesia, ya I don't know for Filipina Pak, sorry Pak Fred ya I don't know, tapi Indonesia seperti biasa confident, gitu. antusias, tapi nggak tahu besoknya gimana. Yang penting confident dulu dah. It's good actually, nggak apa-apa, positif gitu ya. Positif. Gitu. Tapi kalau kita coba lihat, yang paling takut itu Singapura dan Malaysia, karena mereka yang paling kecil kan. Berapa penduduk Malaysia? 30 juta. 30 juta kan? 30 juta itu satu provinsi mana itu Pak ya? Jawa Barat itu lebih kali ya. Oke? Ya. Baik Pak. Nah, kita coba lihat Pak. In fact of ASEAN gini, coba dikatakan gini. Mereka melihat gimana yang mencoba melihat bahwa dengan adanya masalah ekonomi ASEAN, ini data, sekali lagi data dari Accenture, saya mengutip data dari Accenture ya tahun 2014, yang dilihat bahwa gimana sih bahwa kalau dengan ekonomi ASEAN ini kira-kira potensi bisnis kita akan meningkat nggak sih? Indonesia mengatakan dari 2,5 bisa jadi 3,8, Malaysia 4,4 jadi 5,5 jadi 5, Anda bisa lihat cukup kecil ya, ini besar gapnya. Ya, Singapura cuma ya Anda lihat yang paling antusias, kembali lagi yang paling melihat di sini secara umum adalah our responden dari 37 sampai 44,4 ya. Nah, tapi kalau kita coba lihat what business yang akan mencoba lebih melihat ini sebagai peluang yang akan terjadi regionalization faster than others. Kita coba lihat. Yang mana Pak? Transportation, travel and tourism. Oke, Anda bisa lihat. Yang kedua adalah financial services, logistics and distribution, and absolutely juga Anda bisa lihat lagi yang gapnya besar adalah energy. With actually for maybe Intelco Penta and the group, mungkin juga beberapa klien di sini atau beberapa partner di sini mungkin bermain di sini, yang mereka melihat bahwa you are in logistics, perhaps ya Pak Fred ya Pak Edi, you are in maybe main di mining kan juga di sini, yang melihat bahwa dengan ada ASEAN ini sebetulnya adalah peluangnya akan besar. Gitu kan, ini ada peluang. Saya yang ditanya ini pebisnis yang mengatakan dengan Indonesia ini kita akan peluang kita bisa, yang mengatakan peluangnya kali besar adalah yang para pemain bisnis di sini. Oke, ya. Nah, Anda bilang Anda setuju nggak setuju ya silakan diskusikan dengan Accenture dan dengan saya gitu Pak ya. Oke. Nah Pak, masih ada waktu ya Pak ya, masih ada waktu. Oke, nah ini saya kenalkan, ini yang namanya Mutual Recognition Agreement. Mutual Recognition Agreement atau MRA. Jadi begini Pak, apa yang mau saya ceritakan ya?
Jadi kan kita bicara fokus ke people, free flow labor, ya, free flow skill labor. Itu tidak otomatis Anda bayangkan, wah saya besok bisa kerja di Singapura, nggak perlu visa, nggak perlu paspor. It's not like that. Ya, free flow-nya itu ada prosesnya. Itu yang namanya mutual recognition agreement. Harus antar negara itu ada agreement dulu, duduk bersama-sama. Oke, kalau Indonesia masuk ke Filipina, Indonesia masuk ke Singapura, kualifikasinya apa? Oke, dan itu sudah harus transparan. Oke, and then untuk tahun 2015 ini yang pertama sekali mulai itu ada 8 bidang pekerjaan. Hanya 8 ini Pak, ya, tapi 8 itu mungkin berhubungan dengan pekerjaan Anda, karena salah satunya adalah engineer, gitu kan? Engineering, right? Oke, beberapa di Anda barangkali, ada yang finance, barangkali accounting, gitu kan? Oke, tapi yang lain kebanyakan adalah medical, dental, nursing, architect, surveying, dan tourism professional. Nah, itu dulu. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tidak kemudian free flow itu besok saya mau kerja ngelamar gitu. Pembantu kita tuh ujung-ujung besok saya mau kerja di Singapura aja, Pak. Besok saya mau kerja di hotel gitu. Kalau punya keahlian kamu bisa ngelamar bebas kan, bebas Pak. Bukan itu yang dimaksud. Jadi harus dulu go to namanya MLA. Nah, nanti kita ceritakan apa sih MLA itu lebih detail lagi. Oke, ya ini saya sampaikan ya. Jadi MLA itu ini tadi sudah ada 8 di sini. Mari kita coba lihat dulu ya. Mari kita coba lihat, kasih gambaran dulu. Ada berapa sih Indonesian hari ini work in Asian countries? Lebih kurang 65.000. 65.000, gitu kan ya. Ada berapa sih foreign worker hari ini bekerja di Indonesia? 48.000. Ya sudah, kita surplus, kita sudah lebih banyak ya. Tapi pertanyaannya 5.000 itu kebanyakan level apa? Itu yang pertanyaannya kan. Ya, termasuk juga TKW kan, gitu kan Pak ya. Sementara 48.000 kebanyakan ada level eksekutif atau managers. Oke. Nah, kembali ke sini Pak. Saya hanya fokus ke dua dulu aja, engineering dan arsitek. Ya, ini istilah di MLA-nya. Jadi intinya adalah untuk posisi ini kita harus punya namanya ini Pak ya, yang saya ceritakan. Nah, ini dia. Namanya requirement professional services. Anda bisa lihat itu ada di internet, gampang sekali Pak. Ya, for example nih, Anda mengatakan, Pak, saya engineer, I'm engineer. I want to work one day in Singapore atau Filipina. Oke. Look at di sini, cari MLA engineer Filipina. Itu sudah di-agree oleh ASEAN. Ya. Itu karena begitu dibuka, di-agree oleh ASEAN, Filipina punya kualifikasi. Tidak semua persis sama Pak, karena tiap negara punya keunikan, tapi di-agree bahwa itu boleh dipakai. Ya, mereka udah agree, dan itulah yang kemudian menjadi kualifikasinya apa? Contohnya engineer harus diplom atau harus bachelor degree, punya experience apa dan segala macam. Nah, kalau itu sudah ada, Anda masuk menjadi namanya register menjadi chamber member, gitu kan ya? Sorry, ya. Oke, nah hari ini untuk engineer itu baru terdaftar di ASEAN ada 987 Pak. Ya, dari Indonesia ada 290 orang baru. Jadi kalau Anda bilang, Pak kan banyak orang Indonesia yang engineer yang akan bekerja di negara lain. Kalau belum terdaftar nggak bisa. Yang orang lain sudah terdaftar ini, Register Foreign Professional Engineer ini sudah dikualifikasi dan siap untuk bersaing di ASEAN. Itu yang dimaksud. Jadi free flow tidak meaning you can work anytime, anywhere, suka-suka Anda. Bukan. Jadi ada prosedurnya, yaitu melalui sini. Nah, untuk itu harus bagaimana? Harus menghubungi your professional association. Kalau engineer, Anda bisa menghubungi PII, gitu kan ya, Perhimpunan Insinyur Indonesia, atau juga ada, kan banyak sekali ya kalau engineer ini, segala macam. Engineering maksud apa Pak? Banyak. Civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, environmental engineering, food technology engineering, semua ada di sini. Financial. Ya. Nah, financial nanti beda Pak ya. Ya. Ini ada PII, ada HAKI, Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia, Perhimpunan Insinyur Profesional Indonesia, Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia, Himpunan Ahli Elektronik Indonesia, banyak banget. Itu semua sudah align. Nah, untuk itu kata kuncinya adalah ini yang disebut. Bentar ya Pak ya. Nah, ini dia kata kuncinya. Punya yang namanya SKKNI Pak. Apa itu lagi itu? Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Itulah yang diadu dengan negara lain. Jadi ibaratnya Indonesia kita harus punya standar kompetensi
kerja nasional Indonesia. Jadi for example, you are engineer, you need to understand. Kalau saya mau menjadi tadi bergabung dengan tadi yang 200 berapa orang tadi, kalau gitu saya mau coba lihat dong engineering yang masuk ke sana tuh kualifikasinya apa, gitu kan Pak? Bapak Ibu ya, kualifikasinya apa? Saya masuk ke sana, saya coba lihat, oh kualifikasinya adalah mesti memiliki kemampuan A, B, C, D, E dan seterusnya. Oke, saya akuntan, gitu kan Pak ya? Akuntan, saya juga mau bersaing, masuk, bisa saja bekerja di mana saja. Kalau gitu saya masuk ke SKKNI ini yang berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud. Kalau gitu kemampuannya apa yang sudah dimiliki? Anda coba lihat, nah Anda harus certified dulu untuk Anda bisa masuk ke negara lain. Jadi tidak ujuk-ujuk professional skill labor itu kita bekerja besok mana aja bisa boleh. Di Singapura lagi jalan-jalan mau kerja di sini, ya udah mau kerja aja, kayak itu nggak bukan begitu. Jadi tetap harus ada professional certification, you must get it. Itu melalui apa? Melalui SKKNI, standarnya di SKKNI. Setiap professional association ya have it. Untuk SDM, untuk teman-teman yang di sini yang memang bidangnya adalah SDM, kita sudah punya SKKNI manajemen SDM. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi gimana? Anda must go to namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dia berwenang memberikan Anda bahwa Anda sudah memenuhi standar sertifikasi tertentu. Dan for example, like certified financial accountant, something like that, Pak. Tapi apakah itu bisa ditransfer? Itu tergantung. Biasanya tidak harus ujian semua, karena dia mencoba melihat traceability Anda. Jadi contohnya untuk HR lah, saya Pak Effendi, wah Pak Effendi kalau udah pengalaman seperti begini, dia mau kerja, katakan juga mau mencoba kita bersaing dengan lain gitu kan, mesti ini lagi, belajar lagi, enggak kan coba lihat, dia pegang berapa lama, oke, talent management jagoan, pengalamannya apa, pernah kasih seminar berarti udah bisa ngasih dong, bisa ngajarin orang gitu kan Pak ya, oke bisa, reportnya dilihat semua, kerjanya dilihat semua, oke, itu bisa ditransfer menjadi sebuah pengakuan sertifikasi. Untuk yang pemula, ya itu harus ujian. Itu yang dimaksud. Jadi tidak semua orang harus ujian. Kalau yang sudah pengalaman dilihat pengalaman kerjanya apa yang telah dicapai, sertifikasinya apa. Jadi tidak semua orang harus ikut ujian kayak bimbingan tes gitu kan. Ya. Oke, Pak, ya. Masih ada waktu ya, Pak ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa banyak sih SKKNI di Indonesia? Hari ini baru 406. Nah, pertanyaan Anda, my job ada nggak sih SKKNI-nya gitu kan? Kalau Anda mau tahu, Google aja Pak, nemu kok ya. Anda akan kaget karena banyak pekerjaan yang Anda sama dibilang nggak ada SKKNI-nya nggak ada. Ya, contohnya pijat refleksi itu sudah ada SKKNI. Ya, kan kaget kan? Itu kaget Anda. Masa pijat refleksi sudah ada? Sudah ada Pak. Ya, pemandu pancing Pak, sudah ada SKKNI-nya. Anda bisa bayangkan itu sudah ada. Jadi jangan mengatakan gini, aduh orang lain supaya buat SKKNI-nya gitu kan ya. Yang terakhir itu yang kalau kita bicara di dalam data terakhir di list itu adalah penata suara, sudah ada SKKNI-nya. Gitu. Jadi apalagi manajer spa itu ada, ya. Itu nggak ada Pak yang berminat jadi manajer spa, tinggal lihat ya. Ya soal spa-nya gimana tuh urusan nanti ya. Ya. So please, jadi yang ingin saya sampaikan kepada all of you, okay. Yes, we have masyarakat ekonomi ASEAN. You must really lakoni baik, nggak bisa diubah, ya. Kecepatannya tergantung, speednya tergantung, ya. Ada yang akan begitu cepat, ya, karena kembali lagi. Tapi tidak kemudian Anda berkatakan bahwa kita suka-suka tetap ada prosesnya. Prosesnya apa? Melalui professional qualification. Nah, itu yang menjadi menyaringnya, memfilter supaya tidak semua orang free flow tapi based on qualification. Not free flow without qualification, melamar aja. Saya mau melamar di Filipina, for example, saya nggak punya kemampuan apa, melamar aja nekat, nggak bisa. Ada yang harus diakui, itu yang protectionnya dari situ. Oke, however, kembali lagi pertanyaannya kembali lagi, orang kan mengatakan gini, Pak, masa sih kita kalah sama Vietnam, masa sih kita kalah sama Thailand, paling enggak dia nggak bisa bahasa Indonesia. Itu biasa kan, excuse orang Indonesia begitu ya Pak ya, paling tidak dia nggak bisa bahasa Indonesia, kayak ngerti paket Indonesia cuma gue, dia nggak ngerti lagi gitu kan. Siapa yang bilang? Ya Pak Fred, siapa yang bilang? Bahasa Indonesia paling mudah dipelajari, ya kan, tidak ada he, she, nggak ada kan, nggak kemudian pakai did, do, nggak ada kan, nggak ada, pakai ing, nggak ada, pakai ing itu nggak ada kan, semua Indonesia paling gampang dipelajari. Oke, dan in reality mungkin you can check it, in Filipina, in Vietnam, in Thailand, banyak yang sudah belajar bahasa Indonesia dari ini. Banyak yang sudah belajar bahasa Indonesia. Artinya kalau itu menjadi syarat bahwa wah nggak bisa bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Indonesia, bisa dipelajari Pak.
bisa dipelajari. So ini Mas Didi bahwa itu tidak kemudian bahwa menjadi hambatan. Nah, pertanyaan saya, mungkin Anda sudah tahu, kalau daripada teman-teman yang engineer, ya ada pernyataan kan, Indonesia kekurangan, Indonesia krisis insinyur, Indonesia krisis engineer hari ini. Berapa setiap tahunnya kurang Pak? 15.000 every year kekurangan insinyur. Karena Indonesia punya insinyur tapi tidak bekerja di bidangnya. Ya, orang insinyur ya mohon maaf kerja di HR gitu kan. Orang insinyur kerja di bank gitu kan. Ya, tidak kerja di bidangnya. That's the problem. Indonesia kekurangan 15.000. Nah, 15.000 engineer masuk dari mana kalau udah begini? Kalau di situation akan masuk dari mana? Dari ASEAN akan masuk. And then di compete, satunya minta gaji aneh-aneh, satunya minta gaji oke aja, ya sudah. Qualification, satunya pintar, bahasa Inggris bagus, satunya susah, gitu kan? Ya sudah, bersainglah kita dengan bersaing bebas. That's the challenge. Ya, pemerintah katanya sedang mencoba membudgetkan APBN tahun depan, memberikan insentif untuk insinyur yang bekerja di bidangnya. Saya nggak tahu itu bisa kenyataan apa enggak. Ya, politik lah ya. Kok cuma insinyur dan digituin, yang lain enggak ya? Baiklah ya, karena Anda kebanyakan ini kan bisnisnya mostly engineering related ya Pak ya, lebih tepat sana ya. Akuntan saya nggak tahu Pak ya datanya, ya. Legal saya juga nggak tahu Pak ya, itu yang ini datanya. So, what we can do Pak, in summary, saya bicara, what you can do? While leading company doing it, okay, absolutely, ya dengan persaingan dan segala macam, you must do absolutely focus on the core, harus menghadapi persaingan ini dan absolutely, ya harus simplify. Nah sekali lagi. Kenapa sih Anda simplify tadi? Karena kalau Anda sudah regionalization, for example including Peta atau siapapun perusahaan Anda hari ini di sini, apa yang dilakukan? Anda akan bicara skill. Setuju nggak? Ini yang dilakukan di tempat saya. Wah, kita bergaul, saya hari ini responsible tidak hanya Indonesia, saya responsible hari ini bicara tadi, saya hari ini responsible Southeast Asia. Gitu kan? Contohnya, simplifikasi. Ya, tanggung jawab Southeast Asia digajinya Indonesia, gitu kan? Itu salah satu contoh Pak. Ya, best di Indonesia, nggak keluar duit Pak, gitu kan? Satu. Oke, procurement, for example. Kalau kita bicara scale, supplier dikumpulkan, dealnya akan lebih mudah, gede apa kecil? Kalau kita gede company-nya, karena size kita ordernya akan lebih gede. For example, I order, for example, like Mondelez, I order sugar, for example, gula. Kalau cuma Indonesia yang order, mungkin cuma 1.000 ton. Tapi kalau saya collect dengan semua ASEAN, mungkin bisa jadi 30.000 ton, for example. Oke? Absolute power of negotiation yang lebih besar. Setuju kan Pak ya? Nah itu yang dikatakan tadi bahwa ASEAN ini akan membuka peluang banyak hal sebetulnya, dan perfect, absolutely talking about repeatability, yang itu akan membuat company doing it. Dan mari kita coba lihat antara last local company and multinational company. What last local company should do it dengan situasi ASEAN ini? Mau tidak mau, you must differentiate. Apakah Anda defend domestically dan akan masuk tadi free flow of goods, ya Anda bersaing, atau Anda mau expand regionally? Tapi be careful, ya ini kembali pada strategi company. Atau you should be position yourself to capture opportunity. Ya, apakah Anda dalam segi geografi, operation, and talent, Anda mau masuk di mana? For example, akan menentukan lagi, wah kalau gitu saya mau masuk regional tapi head office-nya di Jakarta, atau head office-nya paling murah di Vietnam, for example. Itu decision, ini harus dicoba dilihat kalau memang kita mau bicara di large local company. But what about multinational company yang memang sudah perusahaan yang multinational? Dia harus melihat head office-nya mau di mana, regional office-nya mau di mana, mau di Singapura, mau di Malaysia, Indonesia, atau Thailand dan seterusnya. Dan in reality, ya Pak Effendi tahu persis. Ya, kalau mau meeting paling murah di mana Pak? Kalau meeting regional paling murah di mana? Di Bangkok kan? Ya, kalau sekarang bicara dengan dihitung-hitung, Indonesia ke Singapura, kumpulan semua meeting di Singapura. This real story of our company gitu ya. Kita meeting di Singapura gitu, kita hitung-hitung cost-nya dengan kita meeting di Bangkok, kesannya jauh di Indonesia kan? Itu jauh lebih murah di meeting di Bangkok. Ya, in reality kan, gitu kan Pak ya. Itu for example. How should we refresh optimize our geography strategy? Ya, absolutely. What market Anda mau masuk di situ juga, and how should address opportunity, kembali lagi di sini. Dan ujung-ujungnya adalah ASEAN akan menentukan Anda mau masuk, strategi Anda gimana. Mau nunggu udah kejadian baru udah siap strategi, atau mending sekarang mikirin belum kejadian gitu Pak. Yang khawatirnya adalah kalau sudah kejadian nggak bisa apa-apa lagi, mending sekarang kita mikirin kalau gitu mau kemana. Karena dikatakan oleh Pak Fred sudah akan terjadi, tidak mungkin
berubah lagi. Oke, the last one Pak ya. Coba lebih simpel lagi apa? Talent management framework yang jelas ya. Anda mau create regional talent infrastructure kalau memang Anda bermain, wah kalau gitu oke. Kita jujur kita coba lihat ya. Indonesia mulai mahal loh setelah kerja. Setuju nggak Pak? Upah minimum naik berapa tuh tiap tahun? Indonesia mulai mahal loh sekarang tenaga kerja. Diakui Indonesia mulai mahal. Yang masih murah tuh hari ini Vietnam. Ya, hari ini Vietnam. Ya, gaji Indonesia, Filipina almost similar ya sekarang. Almost similar hari ini Pak. Maksudnya setelah market kita hampir sama hari ini kok. Ya, yang mahal mungkin Singapura ya. Singapura yang di atas kita. Oke? And absolutely you need to look at. Kalau gitu saya mau bermain di ASEAN, talentnya dari mana saya mau masuk? Anda kata kembali lagi, Pak orang Indonesia lebih murah, belum tentu. Ya, yang saya pernah ceritakan apa adanya Pak ya. Saya ceritakan apa adanya waktu saya di Nokia gitu. Setengah mati Nokia mendapati Nokia waktu saya ini cerita apa adanya karena saya pengalaman Nokia. Kita berusaha memberikan persaingannya akhirnya harga kan Pak. Ujung-ujung terakhir itu di harga. And then very difficult to cut the price everything sampai kita marginnya udah turun sekali. Karena kembali lagi yang akan mengerjakan siapa gitu. Yang mengerjakan udah diganti orang Indonesia. Ada yang lebih murah dari orang Indonesia Pak. Oke, in reality. Ya siapa itu? For example, lagi di konteks ini maksudnya dalam konteks spirit ini mudah-mudahan bukan kalau ada yang dari company itu nggak tersinggung gitu ya. Tapi saya sampaikan tadi, ya Huawei dari China masuk ke Indonesia dan itu engineer-nya semua adalah Chinese. Oke, orang Indonesia, digaji dengan gaji mahal, dia digaji dengan gaji lebih murah. Oke, oh kan dia ekspat Pak, pasti butuh perumahan, tinggalnya di Taman Anggrek. Ya, satu rumah, satu kamar itu bisa 6 orang sharing, keluarga tidak boleh dibawa, pasti lebih murah gitu kan. Dan mereka bisa bayangkan begitu cepatnya dan itu yang buat kita cost kita lebih mahal akhirnya. Itu give a context. Itu adalah hanya persaingan antara China dan Indonesia, apalagi dengan ASEAN. Oke. Strengthen regional connection to technology. Absolutely juga Anda lihat bahwa begitu ini Anda coba lihat ASEAN, you must support technologies enablement gitu ya. Nah ini pengalaman kita nih, pengalaman saya contohnya hari ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya responsible hari ini 3 pabrik di Indonesia, 3 pabrik di Malaysia, 1 pabrik di Filipina ya, dan ada 2 logistik area di Hong Kong dan di Taiwan. Mau tidak mau, apa saya mau terbang tiap hari? Mahalin ampun Pak. Mau tidak mau menggunakan apa? Menggunakan telepresent, menggunakan telekonferensi, dan menggunakan link gitu kan. Coba Anda lihat fasilitas telekomunikasi Indonesia pakai link putus gitu kan. So difficult gitu ya. Tapi itulah teknologi Indonesia yang akhirnya kita mengatakan we need enablement. Enablement adalah teknologi. If you talk about ASEAN, you must talk dengan teknologi. Kalau enggak akan ketemu. Akhirnya cost-nya lebih mahal. Kalau saya punya ASEAN, saya akhirnya terbang tiap hari juga, cost-nya lebih mahal. Oke. Invest in talent pipeline, absolutely you need to invest in talent pipeline. Ya, kalau Anda tidak bisa buy, mau tidak mau harus build dari sekarang. And absolutely build capability to manage diverse workforce. Ya. Oke. Ya, nah kalau bicara secara operation bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita bicara secara people. Secara operation, absolutely develop regional strategic outsourcing content. Harus dipikirkan strategik regionalnya gimana, review regional manufacturing strategisnya, mau di mana pabriknya dan seterusnya. Bisa give contoh walaupun mungkin tidak relevan buat Anda. Contohnya, ya hari ini kan udah begitu kan Pak ya. Contohnya kita bicara saya di Mondelez, ya yang disebut tadi oleh Pak Effendi adalah Kraft, ya. Oreo-nya Cikarang, Oreo-nya pabrik Oreo di Cikarang itu mensuplai 30 negara di Asia Pasifik. Jadi Anda nggak usah bangga-bangga lah beli Oreo di Hong Kong, Oreo kirim Cikarang. Ya, jadi ada suatu saat dari Singapura gitu pulang buat anak-anak, ini Oreo Singapura gitu, cek dulu Pak, bawahnya tuh ada manufacturing by Cikarang. Ya. Bukan kita nggak bangga nggak ya, tapi maksudnya beli sini aja, beli aja sini ini Oreo beli Singapura gitu, ya sama aja. It's real one. Ini saya sampaikan. Jadi Anda ASEAN ya khususnya, ya Anda beli mini Oreo gitu kan, kemarin saya dari Filipina, ya, kemudian saya juga dari Malaysia. Minggu lalu saya dari Singapura. Itu di 7-Eleven semua digantung-gantung mini Oreo dia pakai rak itu dia pakai gantungan gitu kan. Menarik gitu. Terus saya lihat ini Oreo Cikarang ini. Benar, Oreo Cikarang. Ya kalau saya tergoda beli saya kira ya beli aja di sini. Ngapain berat koper saya kan? Ya, itu Oreo bikinan Cikarang. Oke? Chips Ahoy. Yang terkenal di Filipina, Pak. Itu bikinan Cikarang, Pak. Malaysia Filipina tidak buat Chips Ahoy. Ya, Chips Ahoy itu bikinan Cikarang. Gitu kan ya. Nah, gini konteks itu yang paling tidak Anda mengatakan ini bicara regional manufacturing strategis. Apakah butuh setiap negara buat? Enggak. You don't need to make it gitu kan. This reality of globalization.
Coklat, for example, coklat. Kita bicara, saya bicara konteks perusahaan saya. Cadbury Indonesia itu buatan mana? Buatan Malaysia. Pabriknya di Salam di Malaysia. Tidak buatan Indonesia. Jadi kalau Anda bicara Toblerone itu asli buatan Swiss. Makanya mahal kan? Ya. Makanya mahal karena asli buatan Swiss. Oke, ya, you need to review regional manufacturing strategies. Ya, maksudnya kalau Anda bicara pabrik atau Anda bicara sources, unit Anda mau dari mana, di mana itu dipikirkan. Oke, absolutely optimize regional network. Ya, talking about logistics strategy, how you manage this. Ya, you need to establish regional supply chain control tower, and you absolutely need to use digital to sense regional demand as well. Ya, butuh teknologi di situ. Oke, that's ASEAN. Oke, menarik atau menakutkan? Ya, jawabannya adalah lakoni baik. In summary, ya, ASEAN Economic Community kita BCPT. Ya, kalau enggak ya sudah. Jadi suatu saat terlambat. Orang Indonesia kan suka SKS Pak ya. Sistem kebut semalam gitu kan. Besok mau diaudit, hari ini baru kita siap gitu kan. Ya, itu rahasia umum lah ya. Mau diaudit besok baru hari ini prepare everything. Ya, and we need to prepare by now. ASEAN Economic Community is not one time event. Jadi tadi bayangin gini, 2000 Desember Pak, sekarang berapa bulan lagi? 2 bulan lagi gitu ya sekarang. Ya, 2 bulan lagi. Sudah, habis itu lewat masanya. Ya enggak, dia itu baru 8 Pak. Baru 8. Habis itu kemana? Ya sudah, pekerjaan-pekerjaan kita yang lain, mungkin legal, mungkin ISA, mungkin segala macam kebuka. Oke, ya tapi yang jelas engineering, akuntansi mungkin sebagian di sini mungkin nggak tahu, di sini kan mungkin nggak tahu, ada surveyor barangkali di sini, tapi kalau dokter mungkin nggak ya, nggak tahu ada. Kalau dokter sudah terbuka ya, jelas ya. Jadi nanti Anda tiba-tiba ke rumah sakit Pondok Indah atau ke rumah sakit Mitra Keluarga, jangan kaget, dokternya udah orang Indonesia, ada biasa aja itu, ya. That's reality. So, what we need? Absolutely, we need learning agility. Tadi saya sampaikan. VUCA kan? Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. So you need ability, willingness, and opportunity to learn from experience, success, failure, and exposure. Apa yang Anda pelajari hari ini, besok menjadi besar. Ya, contoh klasik selalu adalah bicara komputer Anda saja. Ya, Microsoft Windows sudah berapa sekarang Pak? Berapa? 8 ya? 10 ya, mungkin sebagian Anda di laptop kita masih 7 kali ya, benar kan? Ya contoh yang klasik lagi yang saya selalu tanyakan ya, siapa bapak ibu yang masih familiar dengan WordStar dan Lotus? Itu contoh klasik lah, udah ketahuan usianya Pak. Siapa yang ketahuan WordStar dan Lotus? Ya, oke, ya tadi saya selalu bilang ya, karena saya the best student in Lotus and WordStar. The best student, tapi artinya apa ini? Ya, saya waktu itu 20 tahun yang lalu saya ikut kursus, dapat sertifikat the best student in WordStar and Lotus. Mau saya pasang apa hari ini? Gak ada yang lihat. Ya, oke. Meaning whatever you read, whatever you are today, tomorrow can be obsolete. That we need learning agility, termasuk ASEAN Economic. Jadi saran saya, what I recommend to you, okay, for business maybe you need to understand, but you need to change strategy as well, sourcing dan seterusnya. Tapi secara people, what you need to do, familiarisasi dengan job Anda, cek SKKNI. Paling tidak Anda cek dulu SKKNI Anda. Artinya, oke, standar kompetensi kerja Anda, bidang saya apa? Akuntansi. Cari di internet SKKNI bidang akuntansi. Cari aja Pak. Kalau gitu kompetensinya apa? Kalau gitu saya harus dapat LSP nggak? Lembaga sertifikasi profesi atau tidak? Kalau itu gimana? Anda persiapkan diri aja. Kalaupun Anda bilang Pak, nggak lupain aja deh, saya udah tua, gitu kan ya. LSP. Paling tidak Anda tahu bahwa harus improve-nya di mana. Jangan nggak tahu menau, ujuk-ujuk udah udah terjadi, kita nggak pernah tahu. Oke, jadi at least you familiar with whatever the new standard for your job. Oke, and then the other one, I recommend you to join your professional association. Cek di sana. Jadi Anda join dengan PII, Anda join dengan Ikatan Akuntan Indonesia, Anda join dengan kalau SDM dengan PMSM. Cek kalau gitu SKKNI kita apa? Sampai di mana? LSP kita gimana? At least you know, you updated. And then one day kalau sudah tsunami-nya datang, I'll be ready. Oke? Itu yang kita harapkan. Oke? So, ini gambar yang familiar sekali. There is no comfort in growing zone. Setuju kan? But sorry. Life begins at the end of your comfort zone. You agree? Ya, biasanya kita comfort zone. That's make me 12 years in TNT. Ya, karena saya ke comfort zone. Ya, buat comfort zone. Tapi pada saat itu, segitu saya pindah, saya ke Nokia, Nokianya tergitu. Gitu
ya. Itu buat challenging, tapi pelajarannya banyak sekali. Okay, and then understand but the change will be always happen. Ya tadi saya sampaikan, nggak ada yang nggak berubah, yang nggak change dalam hidup itu cuma apa? Yang nggak akan berubah, yang nggak akan berubah kematian, ya, yang nggak akan berubah change itu sendiri, dan satu lagi adalah pajak nggak akan berubah, pasti ada. So, are you managing change or you let change manage you? So, me best be different.